Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Adityo dengan NIM 235233168. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana salah satu prinsip solid, yaitu Definition Inversion Principle atau DIP, yaitu prinsip yang merupakan salah satu prinsip penting dalam Object Oriented Programming yang bertujuan membuat kode lebih fleksibel, lebih mudah, dan mudah dipelihara. Mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana detail dari Definition Inversion Principle ini. Nah, pada pengenalan solid principle ini adalah solid adalah akronim dari 5 standar desain berorientasi objek yang krusial untuk perangkat lunak modern. Kenapa? Kemudahan pemeliharaannya, meminimalkan risiko kerusakan kode saat perbaikan, dan juga skalabilitas, mempermudah perluasan fitur baru tanpa mengubah kode inti. Nah, untuk ketiga itu kemudahan pengujian, yaitu memisahkan logika agar mudah diuji secara modular atau unit testing. Nah, pada fokus kajian hari ini itu adalah solid, yaitu S itu ada SRP, O itu OCP, L ada SLP, I itu ISP, dan D itu DIP. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, itu Definition Inversion Principle itu menyatakan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung secara langsung pada tingkat yang rendah. Sebaliknya, keduanya harus bertanggung pada abstraksi seperti interface atau abstract class. Selain itu, abstraksi tidak boleh bergantung pada detail implementation. Justru detail implementation yang harus bergantung pada abstraksi. Kenapa? Yaitu tujuan utamanya itu dari prinsip ini adalah mengurangi ketergantungan antar komponen sehingga menjadi lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi. Untuk selanjutnya itu adalah masalah tanpa DIP. Kenapa? Pada struktur konversial, modul tingkat tinggi, contoh notification, secara langsung menginstansiasi modul tingkat rendah, yaitu email service. Artinya, notifikasi sangat bergantung pada email service. Masalahnya itu muncul ketika kita ingin mengganti email service menjadi WhatsApp service atau SMS service. Kita harus mengubah kode notifikasi secara langsung. Hal ini itu menyebabkan kode menjadi sulit dipelihara dan sulit diuji, dan kurang fleksibel ketika sistem berkembang. Seperti di contoh codingan ini. Lanjut ke slide 5. Untuk di slide 5 itulah solusi kenalkan on-track abstraksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita membuat sebuah interface bernama message service. Kenapa? Interface ini berfungsi sebagai abstraksi yang berisi kontrak atau aturan yang harus dipenuhi oleh setiap layanan pengiriman pesan. Nah, kemudian email service itu mengimplementasikan interface tersebut. Dengan cara ini, kelas lain tidak perlu mengetahui detail implementasi email service. Mereka hanya perlu mengetahui bahwa objek tersebut memiliki fungsi send message. Lanjut ke Definition Injection atau DI. Setelah memiliki interface, kita menerapkan konsep Definition Injection. Kenapa? Modul utama tidak boleh membuat instansi objek definition secara mandiri. Definisi harus disuntikkan atau inject secara dinamis dari luar melalui metode construction injection. Contoh, notification ke message service maksudnya itu notifikasi tidak lagi membuat objek email sendiri. Nah, itu sebaliknya, objek message service diberikan dari luar melalui construction seperti contoh di atas. Nah, dengan cara ini notifikasi tidak tergantung pada email service secara langsung. Jika suatu saat kita ingin menggunakan WhatsApp service atau SMS service, kita cukup mengganti objek yang dikirim tanpa perlu mengubah kode notifikasi. Nah, pada intinya inilah inti dari Definition Inversion Principle. Nah, lanjut ke slide selanjutnya.
Perbandingan sebelum dan sesudah. Jika dibandingkan sebelum menerapkan DIP, sistem memiliki ketergantungan yang tinggi. Akibatnya, perubahan kecil dapat memengaruhi banyak bagian program. Setelah menerapkan DIP, ketergantungan menjadi lebih rendah. Program ini menjadi lebih fleksibel, lebih mudah diuji, dan lebih mudah dikembangkan. Karena itulah DIP banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Dan di sini ada contoh yang sesudah menerapkan DIP-nya itu. Kedua modul berpatokan penuh pada abstraksi. Tapi sebelumnya modul tingkat tinggi bergantung langsung pada modul rendah konkret. Nah, diterapkanlah DIP supaya kedua modul berpatokan penuh pada abstraksi itu bisa. Nah, lanjut ke slide 8. Analogi dunia nyata universal remote TV di kehidupan nyata. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah remote televisi. Remote ini tidak dibuat khusus hanya untuk satu merek televisi. Remote hanya menggunakan standar fungsi tersebut seperti tombol power, volume, dan channel. Selama televisi mendukung standar tersebut, remote dapat digunakan. Konsep ini mirip dengan definisi inversion principle. Remote berperan sebagai high level modul dan standar fungsi berperan sebagai abstraksi. Lanjut manfaat utama penerapan DIP. Yang pertama itu sangat modular. Itu memisahkan fungsionalitas inti bisnis dari dependensi. Infrastruktur teknis komponen perangkat lunak dapat dirakit layaknya balok Lego. Yang kedua itu aman dari bug. Perubahan kode teknis seperti mengganti engine database tidak akan mengganggu atau merusak atau juga memaksa uji ulang fungsionalitas bisnis inti. Nah, yang ketiga itu parallel development. Tim pengembang dapat bekerja secara paralel. Developer UI dapat lanjut bercoding mengacu pada interface tanpa menunggu modul database selesai. Nah, ini untuk kesimpulannya itu sebagai kesimpulannya definisi inversion principle merupakan prinsip solid yang bertujuan mengurangi ketergantungan langsung antar kelas dengan menggunakan abstraksi seperti interface. Dengan penerapan DIP, sistem menjadi lebih fleksibel, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah dikembangkan. Karena prinsip ini sangat penting, terutama dalam pengembangan aplikasi berskala besar yang terus berkembang dari waktu ke waktu dari waktu ke waktu untuk penerapan DIP ini. Nah, demikian presentasi yang mengenai definisi inversion principle ini. Saya Asra Dityo, izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.